Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan para praktisi maritim yang saya banggakan, para pemilik kapal, operator kapal, kapten, para KKM dan seluruh perwira yang ada di kapal ataupun seluruh pihak DPA dan sorbis staff yang saat ini sedang menggeluti dan beraktivitas sebagai penilai risiko atau risiko daripada suatu kapal. Izinkanlah kali ini saya akan berbagi perihal mengelompokkan bahaya dalam penilaian risiko kapal. Jadi di dalam mengelompokkan bahaya atau bahaya-bahaya yang ada di atas kapal, kalau kita biarkan begitu saja, maka bahaya-bahaya tersebut akan sulit untuk teridentifikasi. Salah satu cara yang terbaik dalam mengidentifikasi bahaya adalah dengan mengelompokkan bahaya. Di atas kapal banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikelompokkan. Ya. Untuk kali ini saya akan memberi contoh, misalnya mengelompokkan kegiatan bahaya di atas kapal. Salah satunya adalah misalnya memasukin ruang dingin yang ada di kapal atau memasukin gudang untuk gudang dingin, ya, gudang untuk mendinginkan seluruh barang-barang atau item yang perlu didinginkan di kapal. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang berisiko, ya. Oleh karena itu kita kelompokkan dalam memasukin ruangan dingin di atas kapal. Oleh karena itu sebelum kita mulai melakukan penilaian risiko, ya, maka perlu kita subscribe terlebih dahulu agar kita bisa memberikan sharing video-video yang lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Nah, bila kita sudah melakukan subscribe, marilah kita mulai dari kegiatan yaitu memasuki gudang kapal yang diberikan pendingin atau diberikan suhu dingin, ya, yang merupakan bagi kita merupakan salah satu kelompok dalam kegiatan yang berbahaya di atas kapal. Ya. Sementara beberapa pihak tidak menganggap hal ini berbahaya, tapi menurut pendapat kami memasuki ruangan dingin di atas kapal di dalam gudang itu bisa mengakibatkan suhu manusia turun, oksigen tidak ada, dan bila terjadi penurunan yang cukup drastis di dalam tubuh kita, maka bisa jadi tubuh kita akan lemas dan meninggal dunia. Nah, baik, memasuki gudang kapal yang dingin itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa seluruh gudang-gudang yang ada di atas kapal itu yang dingin itu selalu memiliki penguncian sendiri. Katakanlah kulkas yang ada di rumah kita itu ada peredam yang bisa membuat pintunya lengket dengan casing daripada kulkas. Demikian juga dengan gudang pendingin yang ada di atas kapal, itu dia mempunyai sistem penguncian atau mekanisme penguncian tersendiri. Dan sistem dan mekanisme penguncian ini itu biasanya bisa dibuka dan dikendalikan dari luar, ya. Nah, oleh karena itu dalam melakukan memasukin gudang pendingin ini kita harus tahu risiko-risikonya. Kita harus melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan memasuki gudang kapal yang dingin karena mekanisme penguncian dari luar. Bagaimana cara melakukan penguncian? Bagaimana cara melakukan pembukaan? Apakah perlu satu orang atau dua orang yang berada di dalam gudang tersebut? Apakah perlu ada sarana komunikasi di antara orang tersebut? Jadi rupanya di dalam memasuki gudang kapal yang dingin kita harus minimal ada dua orang
yang satu masuk, yang satu berada di luar. Dan komunikasi harus sering terjaga, ya. Mekanisme penguncian harus kita pahami, bagaimana cara membuka dari dalam dan bagaimana cara membuka dari luar, ya. Suasana untuk mendinginkan barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut itu bisa memicu tubuh kita mengalami penurunan suhunya dan bisa menjadikan kematian. Makanya ada batasan tertentu kita berada di dalam gudang kapal yang dingin. Prosedur memasuki gudang kapal yang dingin harus dibuat. Ini dalam arti prosedur adalah satu tindakan pencegahan yang harus dibuat oleh kapten kapal, harus dibuat oleh perwira kapal, harus dibikin oleh DPA. Itu adalah salah satu cara awal dalam mengelompokkan kegiatan berbahaya di atas kapal, yaitu memasuki gudang. Yang kedua, di dalam prosedur memasuki gudang tersebut, perlu diketahui bahwa gudang yang dingin itu biasanya pada suhu minus 25 derajat atau lebih rendah lagi, bahkan bisa jadi minus 30 dan lain sebagainya. Kita lihat saja gudang-gudang untuk kapal ikan itu minusnya sudah luar biasa. Sehingga gudang kapal yang dingin itu seringkali bisa menurunkan tubuh kita, mengancam tubuh kita. Dan kita harus ada di dalam wawasan kita sebagai seorang pelaut, sebagai seorang yang mengoperasikan kapal, mengetahui bahwa gudang kapal yang dinginnya minus 25 derajat itu adalah berbahaya. Berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi, bahwa di dalam memasuki ruangan suatu gudang kapal yang dingin tersebut, biasanya selalu ditempatkan seseorang yang di luar pintu. Jadi jangan sekali-kali masuk di dalam gudang suatu kapal, kita sendirian. Tidak ada petugas yang berada di luar pintu gudang. Ya, di luar pintu gudang. Hal ini terjadi bila personel yang memasuki gudang meminta bantuan saat mengalami kesulitan berada di dalam gudang pendingin. Ini merupakan bagian daripada melakukan penilaian risiko memasuki gudang kapal yang dingin. Sebelum memasuki gudang kapal yang dingin, yakinkan bahwa kita memiliki oksigen yang tersedia cukup. Ya, tidak ada gas-gas yang berbahaya di dalam gudang tersebut sebelum memasuki. Jadi ada prosedur pengecekan oksigen yang cukup. Satu, yang kedua, prosedur mengecek tidak ada gas yang berbahaya di dalam gudang tersebut. Ini bagian daripada melakukan penilaian memasuki gudang kapal yang dingin. Yang ketiga, selalu mengenakan pakaian yang anti dingin, ya, atau isolasi dingin untuk melindungi tubuh kita dari suhu yang dingin. Jadi tidak boleh seseorang memasuki gudang kapal yang dingin itu tidak mengenakan baju isolasi dingin. Ini adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan, salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh ABK yang memasuki gudang yang dingin. Nah, bagaimana dengan waktunya? Tentunya memasuki gudang yang dingin adalah mempunyai batas waktu yang harus kita tetapkan, yang harus ditetapkan dalam prosedur. Maksimal berapa menit. Nah, jangan menghabiskan waktu yang ada di dalam gudang berlama-lama. Batasi waktunya yang kita habiskan di dalam gudang pendingin. Untuk memastikan bahwa tubuh daripada kita ini tidak turun terlalu rendah karena berlama-lama di gudang pendingin itu. Nah, ini kira-kira mengelompokkan bahaya dalam penilaian risiko. Ada lagi misalnya bahaya di dalam memasukin cargo hold, bahaya di dalam mengoperasikan crane, bahaya dalam mengoperasikan windlass, bahaya dalam mengoperasikan deck machinery, bahaya dalam melakukan membuka dan menutup palka, bahaya dalam memuat barang-barang berbahaya,
bahaya dalam mengemudikan kapal. Ini semua kita sebut mengelompokkan bahaya dalam penilaian risiko. Oleh karena itu, lebih lengkapnya bisa kita baca di dalam buku cara praktis penilaian risiko di kapal. Hubungi 0878 9224 6952. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.